刚刚与魔神皇对峙的那位前辈，你的团长陈子颠。Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Itu dia. Feng Ling'er kehilangan suaranya, tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Ye Wei yang sambil menangis keras tepat setelah panggilan ini. Pria ini telah hilang selama hampir 5 tahun setelah perpisahan terakhir mereka. Tidak ada surat yang datang, dan tidak ada satupun berita yang tersebar. Feng Ling'er tampaknya menghipnotis dirinya sendiri untuk meyakinkan dirinya sendiri agar percaya bahwa dia masih hidup. Tetapi jauh di dalam, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa peluang baginya untuk masih hidup sangat tipis. Sekarang setelah dia akhirnya bisa melihatnya lagi, masih hidup dan sehat, bahkan jika Feng Ling'er merasa lebih marah, dia tidak bisa menahan tangis kegembiraan, dia hidup. Dan dia kembali. Air matanya mengalir deras, pemimpin kuat dari rumah lelang aliansi ini telah benar-benar kehilangan kendali atas emosinya sendiri. Memang, ketika jubah itu dilepas, itu mengungkapkan warna asli dari satu-satunya pendeta disiplin dari kuil pendeta, Sima Xian yang botak. Dibandingkan dengan 4 tahun lalu, dia bahkan lebih kuat, tetapi tidak melupakan identitasnya sendiri sebagai seorang pendeta. Gaun pendetanya penuh dengan otot-ototnya yang kuat, dan hanya dengan berdiri di sini, dia memancarkan perasaan kuat yang agung. Cahaya seleksi bersinar pada orang lain yang datang dari kuil spiritual, yang masuk lebih dulu karena Sima Xian harus melepas gaunnya. Pertemuan besar kuil adalah kehormatan di antara kehormatan bagi semua kontestan, dan bisa berpartisipasi sudah merupakan kemuliaan yang luar biasa. Bisa mendapatkan poin untuk kuil sendiri adalah kehormatan yang tidak akan ada yang berani bersikap mudah di sana. Atribut kegelapan. Summoner ini sebenarnya adalah summoner gelap yang jarang terlihat, menggunakan sihir yang disebut gerbang neraka, yang sama sekali berbeda namun mirip dengan gerbang pemanggilan makhluk. Summoner kegelapan ini terlihat sangat kuat, untuk dapat menggunakan gerbang neraka dalam waktu yang singkat. Saat Sima Xian hanya berdiri di sana, gerbang kegelapannya telah keluar. Sihir terkontrak. Ye Wei yang berteriak kaget, menarik perhatian Feng Ling'er yang terganggu secara emosional ke lapangan. Sihir terkontrak pada umumnya adalah sesuatu yang hanya bisa dilatih oleh para pemanggil dari kuil spiritual. Binatang terkontrak yang mereka kembangbiakkan dengan sepenuh hati pada umumnya adalah aset terbesar mereka, tetapi tidak semua pemanggil dapat menemukan binatang ajaib yang cocok untuk ditaklukkan, untuk menjadikan mereka binatang terkontrak mereka sendiri. Jadi dalam situasi seperti itu muncul pilihan lain, sihir terkontrak. Yang disebut sihir terkontrak adalah sihir yang dicap ke dalam kedalaman hati pengguna untuk menjadi bagian dari tubuhnya. Seorang pemanggil yang menggunakan sihir kontrak tidak akan dapat memiliki binatang kontrak miliknya sendiri, tetapi sihir ini akan menyebabkan kekuatan mereka secara ajaib menembus batasan pangkatnya untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Saat ini, penampilan pemanggil gelap ini membuktikan tanpa keraguan bahwa sihir kontraknya adalah gerbang neraka. Gerbang neraka itu sendiri, seperti gerbang pemanggilan makhluk, adalah sihir dari langkah ke-7, tetapi setelah diubah menjadi sihir kontraknya, kekuatannya akan meningkat seiring dengan kultivasinya untuk diperkuat secara besar-besaran. Pemanggil kegelapan ini tampak berusia 50-an, membuatnya menjadi kontestan yang relatif muda. Kultivasinya mencapai puncak langkah ke-8 dengan mengandalkan sihir kontrak ini yang juga meningkat ke puncak langkah ke-8, dia merasa yakin untuk dapat bertarung bahkan melawan di langkah ke-9. Sima Xian tidak bersenjata dan tidak berdaya di depan Hell's Gate. Feng Ling'er memahami dengan sangat jelas kemampuan si botak ini tanpa bola energi cahaya di tangannya, seberapa besar kekuatannya yang mungkin bisa keluar. Perasaan khawatir dan gembira yang memenuhi Feng Ling'er menutupi dendam mendalam yang masih ada di dalam dirinya. Feng Ling'er menggenggam erat tangan Ye Wei yang, dengan gugup melihat situasi di lapangan di bawahnya. Sima Xian maju tanpa ragu, tidak melepaskan kemampuan apapun, tetapi hanya melangkah lebar ke arah penyihir gelap itu. Bagi orang biasa, kecepatan ini dapat dianggap langkah besar, tetapi bagi para yang berpartisipasi dalam pertemuan ini, itu terasa terlalu lambat. Pemanggil kegelapan yang berlawanan merasa benar-benar bingung ketika melihat Sima Xian, bahkan berpikir, bukankah dia terlalu berhati-hati dengan menggunakan sihir kontraknya begitu saja. Dia menghadapi orang ini yang tampaknya berusia 30-an, dengan tubuh kekar yang sebanding dengan naga perkasa, tetapi mengenakan gaun pendeta. Sungguh, pemandangan yang aneh.
Lebih jauh lagi, orang ini bahkan tidak menggunakan kemampuan apapun, hanya mengambil langkah besar ke arahnya seperti manusia biasa. Ada beberapa pertandingan dalam kompetisi individu, tetapi ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Pemanggil kegelapan ini memiliki status tinggi di kuil spiritual, dan memiliki banyak pengalaman bertarung. Setelah waktu linglung yang singkat ini, ia segera memutuskan untuk menggunakan kekuatan penuhnya sendiri, tidak peduli siapa lawannya, demi memenangkan ini demi kuil spiritual. Kekuatan gerbang neraka mulai terlihat. Anjing neraka yang dikelilingi api gelap keluar dengan panik dari gerbang, diarahkan ke arah Simasian. Anjing neraka ini berjumlah 12, makhluk elemen ganda dengan atribut kegelapan dan api, dan setara dengan manusia kuat di langkah ke-6. Mereka tidak memiliki kemampuan menyerang apapun, dan hanya ahli dalam serangan fisik, tetapi semua serangan fisik mereka disertai peningkatan atribut kegelapan dan api. Sangat tangguh dan gigih, mereka tidak akan beristirahat sampai mati jika seseorang mengganggu mereka. Anjing neraka itu sangat cepat, dan 12 dari mereka tiba di depan Simasian hanya dalam sekejap mata. Anjing-anjing neraka ini tidak hanya kejam, tetapi juga tampak sangat terorganisasi dengan baik. 3 di depan menerkam Simasian secara bersamaan, sementara dari 9 lainnya, 3 melompat tinggi, dan 6 lainnya mengambil 2 sisi, untuk menutup setiap kemungkinan rute pelarian Simasian. Pemanggil gelap itu duduk bersila, melayang di atas gerbang neraka dan membaca mantra tanpa henti. Fluktuasi energi spiritual dengan intensitas yang sangat besar tampaknya keluar dari gerbang itu. Suram, menyeramkan, siapa yang tahu makhluk macam apa yang akan keluar dari gerbang ini. Dia tidak berpikir untuk mengalahkan Simasian menggunakan Hellhounds, hanya untuk mengulurnya cukup lama. Dari pandangannya, selama sihir berikutnya dapat diselesaikan, kemenangannya akan dipastikan. Dari semua penonton, yang paling gugup tidak diragukan lagi adalah Feng Ling Er. Melihat Simasian yang tidak bersenjata dan tak berdaya dikepung oleh 12 Hellhounds, dia tanpa sadar merasakan napasnya terengah-engah. Dia merasa ingin menegur Simasian dengan sangat keras, kamu masih semuda itu, tetapi sudah terburu-buru untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar kuil. Mungkinkah kamu hanya mencari kematian? Tetapi adegan berikutnya mengejutkan seluruh penonton. Menghadapi serangan 12 Hellhounds, tatapan Simasian masih sama, seolah-olah dia tidak melihat mereka sama sekali. Hanya ketika ke-12 Hellhound ini tampak dekat untuk bersentuhan, langkah Simasian menjadi satu langkah, saat dia mengarahkan tendangan kanan dengan keras ke tanah. Kemampuan apa itu? Belum lagi orang-orang tercengang dari kuil lain, bahkan kuil ksatria dan kuil pendeta yang ahli dalam kemampuan atribut cahaya tampak sama. Saat berikutnya, mereka melihat si botak terus berjalan maju dengan cara yang sama ke arah gerbang neraka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Api di belakangnya lenyap, dan di tengah-tengah mereka ke-12 Hellhound telah menghilang, bahkan tidak meninggalkan satu noda pun. Wasit di ruang tunggu para ksatria tidak dapat menahan senyum saat melihat pemandangan seperti itu, sungguh pendeta yang pemberani. Ini bukan kemampuan, jelas hanya pelepasan energi spiritual sederhana dan langsung. Yang lain tentu saja tidak dapat mendengar pernyataan Chen Zidian, hanya melihat pendeta botak pemberani itu masih maju menuju gerbang neraka. Untuk segera menyingkirkan 12 Hellhound yang ahli dalam kekuatan pertahanan mereka, apakah itu suatu prestasi yang dapat dilakukan siapapun? Pemanggil gelap itu tiba-tiba merasa gugup, dan jelas-jelas mempercepat kecepatan nyanyiannya. Melihat Simasian sudah berada pada jarak hampir 50 meter darinya. Meskipun dia ingin mengerahkan seluruh tenaganya untuk menangani Simasian, dia masih lalai, awalnya berpikir bahwa Hellhound setidaknya akan mampu menahan Simasian setidaknya selama 10 detik. Kenyataannya, Simasian hanya butuh sedetik untuk menyingkirkan mereka. Mantranya hampir selesai dan tidak dapat diubah, tetapi dengan kecepatan Simasian saat ini, dia benar-benar dapat berlari di depannya sebelum mantranya selesai. Mampu memadamkan begitu banyak Hellhound secara instan, mungkinkah dia tidak memiliki sayap spiritual? Tetapi yang mengejutkan seluruh penonton, Simasian tidak hanya tidak melepaskan sayap spiritualnya, tetapi bahkan berhenti maju pada jarak 20 meter dari Hellgate, hanya berdiri dengan tenang di sana, semangat bertarung yang hebat keluar dari matanya. Apa yang bisa dia lakukan? Menunggu lawan menyelesaikan mantranya. Bukankah itu terlalu sombong? Untuk sesaat, semua penonton menjadi riuh, karena mereka dapat mengetahui tujuan Simasian. Pemanggil kegelapan itu akhirnya menyelesaikan mantranya. Gerbang neraka menyebarkan lingkaran ungu gelap yang pekat, dan segera, sosok yang sangat besar keluar dari dalam.
Gerbang neraka itu panjangnya 4 meter, dan lebarnya 3 meter, tetapi pemanggil ini dapat terlihat mengebor keluar hanya dengan menundukkan kepalanya. Tingginya 6 meter, berbentuk manusia, kuat dengan tanduk spiral. Raja Iblis Neraka tingkat ke-9. Benar, itulah kartu truf pemanggil kegelapan ini, ia mampu memanggil Raja Iblis Neraka yang kuat tingkat ke-9 meskipun kultivasinya hanya di puncak tingkat ke-8. Tidak peduli apa yang dilakukan si Masian, ia akhirnya berhasil menyelesaikan mantra ini. Raungan yang luar biasa bergema, tetapi tidak datang dari Raja Iblis Neraka, tetapi dari si Masian yang berjarak 20 meter. Menghadapi Raja Iblis Neraka yang baru saja keluar dari gerbang neraka, dia tiba-tiba merentangkan lengannya dan berteriak keras, menyerbu langsung ke arah Raja Iblis Neraka dengan kecepatan tinggi. Lingkaran ungu gelap yang kuat keluar dari Raja Iblis, aura tirani dari langkah ke-9 tanpa keraguan. Tetapi si Masian yang menyerbu tidak menunjukkan niat untuk menghindarinya. Beradu dengan Raja Iblis Neraka dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Pemandangan yang luar biasa. Dalam suara gemuruh yang keras, Raja Iblis Neraka tiba-tiba didorong menjauh oleh tinju si Masian, dan setelah benturan ini, api suci yang menyala-nyala telah menyala dan dengan ganas menggerogoti tubuhnya. Si Masian jatuh sedikit ke belakang, mendarat di tanah, tetapi pada saat yang sama kakinya menyentuh tanah, dia sekali lagi melepaskan kekuatannya, menyerbu seperti peluru artileri yang menyala-nyala ke arah Raja Iblis Neraka. Banyak pertandingan telah dilakukan, tetapi ini adalah pertama kalinya dua makhluk dari langkah ke-9 bentrok. Ketika si Masian mendorong Raja Iblis Neraka, semua orang mengerti bahwa pendeta yang tirani dan tidak masuk akal ini sebenarnya adalah dari langkah ke-9. Seorang pendeta tingkat Sein. Tetapi bagaimana seorang pendeta dapat melawan Raja Iblis Neraka hanya dengan tinjunya? Raja Iblis Neraka baru saja mendapatkan kembali keseimbangannya sekarang. Cahaya kehidupan si Masian sebelumnya begitu mendominasi, mengikis kekuatan kegelapan dalam dirinya dengan efek yang cukup besar. Iblis Neraka ini tidak memahami situasi setelah muncul di sini. Tindakan si Masian yang kasar dan tidak masuk akal menyebabkan dia menyerang secara refleks, kakinya meledak dengan cahaya ungu yang ditembakkan ke arah si Masian. Si Masian terlalu brutal, bahkan tidak memanfaatkan cahaya ungu yang keluar dari dadanya sendiri, tinjunya hanya beradu dengan tinju Raja Iblis Neraka. Sayap ganda emas akhirnya muncul di punggung si Masian, memanjang lebih dari 10 meter. Dalam sekejap, dia mengejar bagian atas kepala Raja Iblis Neraka, menangkap salah satu tanduknya dengan tangannya yang kuat. Dengan suara sedih, teriakan Raja Iblis Neraka akhirnya berhenti, saat tubuhnya yang besar terbelah dua tepat di atas kepala si Masian. Kaki si Masian mendarat di tanah, akhirnya mulai mengambil napas dalam-dalam, tetapi keberanian liar di matanya tidak melemah sedikit pun, dengan penuh semangat menyaksikan gerbang neraka secara bertahap menjadi semakin ilusi. Seluruh penonton berada dalam keheningan yang mematikan. Ini adalah pertempuran pertama yang mengguncang seluruh kota suci sejak dimulainya kompetisi individu. Pendeta botak si Masian berhasil dengan mengandalkan kekuatan fisiknya untuk membelah Raja Iblis Neraka dari langkah ke-9. Saat ini, dia benar-benar memiliki tampilan yang berani, sebenarnya menyebabkan kekuatan veteran dari 6 kuil besar itu menyusut ketakutan. Pemanggil gelap itu tanpa sadar mundur, nyaris pingsan. Melihat tatapan liar dan kekar di mata si Masian, wajahnya menjadi pucat. Bahkan jika Raja Iblis Neraka adalah salah satu makhluk terlemah dari langkah ke-9. Namun pendeta botak itu bahkan tidak menggunakan teknik yang layak untuk membelahnya menjadi dua. Dia bahkan tidak bisa memikirkan orang lain yang lebih kuat. Sosok tinggi dan besar yang mencabik-cabik Raja Iblis Neraka benar-benar luar biasa kekar. Langkah ke-9, dari langkah ke-9. Tapi apakah itu benar-benar seorang pendeta? Meskipun Yang Wenzhao meraih kemenangan, itu adalah kemenangan yang diraih dengan tipu daya, yang tidak menyebabkan realisasi kekuatan Bright Glimmer of Hope. Tetapi pada saat itu, amukan liar si Masian mengangkat seluruh perhatian penonton ke pasukan pemburu iblis Bright Glimmer of Hope. Di tempat tinggal para kontestan, pemimpin tim Ling Xiao sudah berdiri, tampak penuh kegembiraan. Si Masian adalah muridnya sendiri. Meskipun orang ini sudah lama pergi, dia tetaplah muridnya. Orang lain mungkin tidak mengenalinya sebagai pendeta, tetapi Ling Xiao mengerti dengan sangat jelas bahwa pria botak dan pemberani ini adalah bagian dari kuil pendeta. Dalam semua sesi pertemuan besar kuil sebelumnya, kuil pendeta hampir selalu berpartisipasi dalam kapasitas sebagai pengamat. Ling Xiao menyadari untuk pertama kalinya bahwa seorang pendeta yang tidak biasa masih dapat membawa kehormatan bagi kuil pendeta.
Dia membulatkan tekadnya untuk memulai sejarah baru pendeta disiplin, sehingga kuil pendeta bisa mendapatkan kemampuan perlindungan diri yang lebih baik. Kembali ke pintu masuk kuil ksatria, dia mengenakan kembali jubah besarnya dan kembali ke timnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di ruang tamu terhormat, Feng Ling'er menutup mulutnya dengan tangan, dengan beberapa air mata masih mengalir dari wajahnya. Bahkan wanita cantik seperti Ye Wei yang tidak bisa menahan perasaan lembut hanya dengan melihatnya. Sangat tampan, sungguh sempurna, gumam Feng Ling'er. Ye Wei yang bereaksi dengan tidak senang, aku benar-benar bertanya-tanya apa yang kamu pikirkan. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil yang pendiam sepertimu benar-benar cenderung menyukai pria yang gagah berani? Lihat betapa kasarnya pria itu. Feng Ling'er menggelengkan kepalanya dengan kuat, dia tidak kasar, lihat dia, bukankah dia sangat jantan? Awalnya aku merasa dia sangat gagah berani, tetapi tidak menyangka bahwa setelah sekian lama pergi, dia benar-benar akan kembali dengan begitu sempurna, aku harus mencarinya. Mengatakan itu, dia menoleh dan bergegas turun dari ruang tunggu. Feng Ling'er duduk kembali ke kursinya dengan sedih, berkata dengan suara rendah, jangan seperti itu, Sis Wei Yang. Lihat betapa kuatnya dia sekarang. Dia pasti sangat menderita dalam beberapa tahun terakhir, tidakkah kau menganggapnya luar biasa? Mencapai langkah ke-9 di usia 30, tidakkah kau melihat beberapa potensi dalam dirinya? Jangan terlalu puas diri, bagaimana kalau dia tidak menginginkanmu lagi? Feng Ling'er menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Dia pasti telah merencanakan untuk menjadi selebriti dalam semalam di pertemuan besar kuil ini, itulah sebabnya dia tidak datang menemuiku, untuk menghindari membocorkan kekuatan tim mereka. Melihat penampilannya yang percaya diri, Ye Wei yang tidak bisa menahan tawa padanya, kamu gadis yang luar biasa. Bunga putih kecil, kamu hanyalah bunga kecil yang tergila-gila. Aku tidak memperhatikanmu lagi. Kemenangan si Masian menarik perhatian semua 6 kuil besar, tetapi kompetisi masih harus terus berlanjut. Dengan sangat cepat, garis pandang penonton kembali tertarik ke panggung. Beberapa saat setelah si Masian berangkat untuk bertarung, kepala kuil penyihir Li Zhengzi dipilih untuk bergabung dalam pertempuran melawan seorang prajurit. Dia hanya perlu meluncurkan satu mantra untuk mencapai kemenangan penuh. Penampilannya sangat rendah hati, tetapi jelas lawannya tidak cukup kuat dan tidak dapat mengeluarkan kemampuan lainnya. Hampir setengah dari kontestan dari 6 kuil besar adalah dari langkah ke-9. Setelah pertempuran antara dari langkah ke-9 mulai terjadi, persaingan menjadi semakin dan semakin intens, dan seorang pemegang domain bahkan muncul dalam satu pertempuran. Pada pertempuran ke-35, cahaya seleksi mendarat untuk ketiga kalinya pada seseorang dari Bright Glimmer of Hope, kali ini mendarat pada orang kelima dari kelompok itu. Itu adalah pria bertubuh tinggi, tampak lebih muda dari 2 sebelumnya, dan berambut hijau tua panjang. Penampilannya langsung menimbulkan komentar di sisi kuil penyihir karena banyak penyihir telah mengenalinya. Dan di sisi kuil ksatria, seorang gadis berambut merah muda hampir seketika mengepalkan tinjunya. Li Zhengzi menatap Lin Chen di sampingnya, dengan ekspresi ingin tahu di wajahnya. Lin Chen tampak tak bernyawa saat ini, gemetar hebat karena kegembiraan. Li Zhengzi mengalihkan pandangannya, dapat melihat dari ekspresi Lin Chen bahwa dia sama sekali tidak tahu tentang kedatangan cucunya ke kota suci. Kegembiraan yang luar biasa itu tidak mungkin dipalsukan. Tidak salah lagi, pria berambut hijau tua dan bertubuh ramping ini yang tampak tampan hingga dapat dikatakan sedikit feminin, adalah satu-satunya penyihir dari Bright Glimmer of Hope, Lin Xin. Lin Xin adalah seorang ksatria, jadi dia berjalan ke stadion bersama ksatria ini. Tanpa memberi ksatria lain, sosok Lin Xin melesat dan bergeser 100 meter jauhnya, seolah-olah berteleportasi, sebelum menutup jarak dengan ksatria ini. Para ahli dari semua 6 kuil besar hanya melihat punggung Lin Xin berkelebat dalam cahaya biru sebelum dia berakselerasi dan muncul 100 meter jauhnya. Kapan seorang penyihir bisa mencapai kecepatan seperti itu? Elang raksasa ini menjulang lebih dari 10 meter, dan tepat saat muncul, esensi cahaya terus melonjak dalam gelombang, mengalir ke seluruh tubuh ksatria. Ksatria ini awalnya berada di puncak langkah ke-8 kultivasi, tetapi bantuan elang raksasa di langit menyebabkan sikapnya yang mengesankan meningkat tajam, naik ke ranah langkah ke-9 dalam sekejap mata. Lawannya, Lin Xin, tidak melantunkan mantra tetapi menggaruk udara kosong di depannya dengan tangan kanannya, segera menyebabkan sinar cahaya biru berbentuk ibu jari sepanjang 1 meter keluar, dan ditembakkan ke ksatria itu. Apa itu?
Ksatria yang baru saja didorong oleh elang emas sucinya menerjang Lin Xin dengan kultivasi yang sangat meningkat. Melihat sinar biru yang tidak mencolok itu melesat keluar, saat dia mengangkat tangan kirinya, warna emas pekat langsung mengembun, berubah menjadi perisai emas di depannya, dan dia meluncurkan Divine Obstruction sambil berhenti di tengah larinya. Sinar biru. Mungkinkah lawannya adalah penyihir elemen air? Karena ini adalah pertemuan besar kuil, meskipun serangan lawan tampak tidak mencolok, dia tidak boleh ceroboh. Sebagai seorang ksatria pelindung, dia harus mengutamakan keselamatan dan menekankan konsolidasi. Dalam pertempuran antara ksatria pelindung dan seorang penyihir, ksatria pelindung seringkali membutuhkan penyihir untuk menghabiskan kekuatan sihirnya untuk meraih kemenangan. Bagaimanapun, ksatria pelindung tidak ahli dalam kecepatan dan memiliki kekuatan serangan yang agak lemah, menempatkan mereka dalam posisi yang tidak baik melawan penyihir yang menggunakan sayap spiritual mereka untuk terbang. Ksatria pelindung tiba-tiba terdorong mendekati 10 meter jauhnya, dan abu biru tercipta di perisai itu. Seketika, perisai suci dataran tinggi spiritualnya menghilang di tengah sinar biru, saat udara di sekitarnya menjadi jelas terdistorsi. Itu bukan air, tetapi api. Tapi sihir macam apa itu? Ksatria pelindung kehilangan perisainya di bawah kondisi penghalang ilahi, dan aliran udara panas yang membakar itu menyebabkan energi spiritualnya terkuras dengan sangat cepat. Dengan susah payah, dia akhirnya berhasil menangkal sisa besar yang dihasilkan oleh sinar biru itu. Meskipun kultivasinya dinaikkan ke langkah ke-9 berkat tunggangannya, pada akhirnya dia belum mencapai langkah ke-9 secara nyata. Menghadapi ledakan instan mantra api lawan dari langkah ke-9, dia tahu bahwa peluangnya cukup tipis. Kali ini, Lin Xin melancarkan serangan lagi. Di belakang punggungnya, rambut hitamnya berkibar perlahan di sisi lengan kirinya saat tangan kanannya diangkat sekali lagi, dan kali ini, dua sinar biru seperti itu ditembakkan lagi. Itu masih merupakan penghalang ilahi, dan satu-satunya harapannya saat ini adalah bahwa mantra instan yang dilepaskan Lin Xin benar-benar menghabiskan sejumlah besar kekuatan sihir, sehingga penyihir yang menentangnya akan memiliki sumber daya yang lebih terkuras daripada dirinya. Ketika sinar biru meledak secara berurutan, ksatria pelindung menyadari sekali lagi kesalahannya. Kedua entitas biru ini telah meledak secara berurutan, menyebabkan perisai ini menggunakan holifikasi dan spiritual highland sebagai dasarnya untuk benar-benar terbelah sekali lagi, api biru yang membakar membumbung di sekitar tubuh ksatria. Sebagian darinya sudah mengenai dirinya dan menyebabkan pengeluaran energi spiritual yang sangat besar terus memancar keluar, yang semuanya hanya disebabkan oleh sinar cahaya biru yang sangat membakar ini. Pertandingan ini tampak jauh lebih santai dari sebelumnya, tidak ada sihir yang mencolok, tidak ada kemampuan yang kuat, dan tidak ada penghinaan dan kebiadaban kasar yang ditunjukkan oleh si Masian. Tetapi sejati mampu membedakan banyak hal dari ini. Sinar cahaya biru yang tampak sederhana itu sama sekali tidak sederhana. Li Zengzi menatap Lin Xin dengan ekspresi terkejut, bergumam, dataran tinggi spiritual yang begitu padat sudah melampaui skala sihir. Kendali energi spiritual yang tampak mudah namun sangat rumit. Seberapa dalam pemahaman Lin Xin tentang api ini? Keterkejutan Lin Chen bahkan melampaui Li Zengzi. Apakah itu masih cucunya yang sama? Serangan sebelumnya adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat ditirunya. Meskipun kultivasi Lin Chen membuat terobosan terakhir setelah bertahun-tahun mengalami hambatan untuk akhirnya mencapai langkah ke-9 setelah berakhirnya Perang Suci, dia masih merasa sama sekali tidak mampu meniru kendali atas api itu. Selain itu, jantung api Lin Xin memberinya kendali atas api yang jauh melampaui penyihir biasa. Setelah cucunya menghilang selama lebih dari 4 tahun hanya untuk kembali dengan kekuatan yang begitu besar, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Tepat pada saat ini, pertunjukan keterampilan Lin Xin berikutnya mengguncang seluruh penonton. Sinar biru muncul dengan berani di udara. Dalam sekejap mata, Lin Xin dengan gemilang memunculkan 12 sinar biru ini, menyebabkan ksatria pelindung yang berlawanan tampak benar-benar kosong. Karena dua sinar biru sudah membuatnya sangat lelah, bagaimana mungkin begitu banyak sinar biru bisa menyelamatkan nyawanya? Secara kebetulan, pertemuan besar kuil telah menetapkan peraturan bahwa membunuh lawan sama sekali tidak diperbolehkan, atau dia takut dia akan melarikan diri dengan sangat panik.